Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, yang akan Ibu bahas masih tentang Teorema Pitagoras. Judul materi kita pada pertemuan yang kelima ini adalah menemukan atau menentukan perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Yang dimaksud sebagai segitiga siku-siku istimewa seperti apa sih segitiga siku-siku yang dikatakan segitiga siku-siku istimewa? Nah, di sini terdapat dua jenis segitiga siku-siku yang tergolong istimewa. Yang pertama adalah segitiga siku-siku yang sama kaki, artinya kaki-kaki sudutnya memiliki besar sudut 45 derajat. Kemudian jenis segitiga yang kedua adalah segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat. Jadi dua bentuk atau dua jenis segitiga siku-siku ini dikatakan sebagai segitiga siku-siku istimewa. Nanti akan ada beberapa soal untuk menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku, tapi yang diketahuinya itu hanya satu sisinya saja. Maka kita tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras yang umum, tapi harus menggunakan bentuk perbandingan atau rasio. Bentuk perbandingan atau rasionya nanti akan berbeda tergantung dari jenis segitiga siku-siku istimewanya. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah menentukan panjang sisi atau perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang sama kaki. Dimisalkan, di sini ada segitiga siku-siku sama kaki ABC. Kita akan menentukan perbandingan atau rasio dari panjang sisi AB, AC, dan BC. Kalian perhatikan dulu segitiga siku-siku sama kakinya. Oke, karena segitiga ABC merupakan segitiga yang sama kaki, jadi kalau dimisalkan panjang AC dan BC, panjang AC-nya adalah P, maka BC-nya juga adalah P, karena panjang sisinya kan pasti sama. Kemudian, di sini kita akan mencoba mencari panjang sisi AB-nya berdasarkan rumus Pitagorasnya. Jadi, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kenapa rumusnya ditambah? Karena sisi AB berhadapan langsung dengan sudut siku, jadi dia merupakan sisi yang terpanjang. AB kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P kuadrat. P kuadrat ditambah P kuadrat adalah 2P kuadrat. Maka AB-nya sama dengan akar dari 2P kuadrat. P dikuadratkan, kemudian diakar, hasilnya adalah P. Maka panjang AB-nya adalah P akar 2. Nah, dari hasil ini kita dapat menuliskan perbandingan panjang sisi segitiga ABC sebagai berikut. AB berbanding AC berbanding BC sama dengan, tadi AB-nya adalah P akar 2, berbanding AC-nya adalah P, BC-nya juga adalah P. Kemudian, kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Ini perbandingan yang atas ini semua Ibu bagi dengan P. P akar 2 dibagi P, maka habis P-nya, jadi tersisanya tinggal akar 2. P dibagi P adalah 1, P dibagi P adalah 1, sehingga bentuk penyederhanaan dari perbandingannya adalah akar 2 banding 1 banding 1. Rumus perbandingan ini berlaku untuk seluruh jenis segitiga siku-siku yang sama kaki. Ingat, kalau dia segitiga siku-sikunya sama kaki, berarti dapat menggunakan rumus perbandingan akar 2 banding 1 banding 1. Yang kita ingat adalah, karena ini sama kaki, pasti ada dua sisi yang memiliki perbandingan yang sama. Dan kemudian yang kita ingat lagi, kalau ini akar 2 ini merupakan sisi perbandingan dari sisi yang paling panjang atau hipotenusanya, di mana sisi yang terpanjang adalah sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Contoh soal yang pertama, di sini ada segitiga ABC sama kaki, kemudian siku-sikunya di B. Perhatikan, panjang AC-nya sama dengan 10 cm, tentukan panjang sisi BC. Karena ini termasuk ke dalam jenis segitiga siku-siku yang sama kaki, maka dapat kita tuliskan rumus perbandingannya. Di sini Ibu tulis sisi AB berbanding BC berbanding AC sama dengan tadi
yang sama kakinya itu kan adalah AB dan BC, maka perbandingan AB dan BC-nya adalah 1:1. Kemudian sisi miringnya atau sisi terpanjangnya si AC perbandingannya adalah akar 2. Karena yang ditanya adalah sisi BC dari soal, kemudian yang diketahui dari soal adalah panjang sisi AC, maka kita cukup gunakan perbandingan antara BC dan AC saja. Jadi cukup gunakan dua panjang sisi atau perbandingan sisi BC dan AC. BC-nya sama dengan 1, berbanding AC, AC-nya adalah akar 2. Lanjutan dari contoh yang tadi, ini tadi kita gunakan perbandingan BC terhadap AC sama dengan 1 akar 2, atau dapat ditulis dalam bentuk pecahan saja. Jadi BC per AC sama dengan 1 per akar 2. BC karena yang ditanyanya, maka tetap kita tulis BC per AC-nya diketahui 10 sama dengan 1 per akar 2. Kemudian cara menghitung ini adalah dengan menggunakan perkalian silang. BC dikali akar 2 sama dengan akar 2 BC, 10 dikali 1 sama dengan 10. Maka BC adalah 10 dibagi akar 2. Jadi panjang dari BC adalah 10 per akar 2 cm. Contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga siku-siku sama kaki ABC di mana panjang sisi BC-nya adalah 12 akar 2. Siku-sikunya, sama kakinya ada di BC dan AB, berarti panjang BC akan sama dengan panjang AB. Tentukan panjang sisi AC. Kita tuliskan lagi di sini yang digunakan hanya perbandingan antara BC dan AC. Kenapa? Satu, karena BC sudah diketahui panjang sisinya, dan karena AC adalah sisi yang ditanyanya. BC adalah sisi yang sama kaki, berarti perbandingannya 1. AC adalah sisi miring atau hipotenusanya, maka perbandingannya adalah akar 2. Maka kita tulis bentuk perbandingannya BC per AC sama dengan 1 per akar 2. BC-nya adalah 12 akar 2 per AC sama dengan 1 per akar 2. Ini kita kali silang lagi. 12 akar 2 dikali akar 2 sama dengan AC dikali 1. 12 akar 2 dikali akar 2. Di sini, akar 2 dikali akar 2, maaf ini Ibu ralat yang di sini hasilnya akarnya adalah akar 4 ya. Jadi yang akar dikali dengan yang akar. 12 dikali dengan akar 4. Ini akar 4. AC-nya sama dengan 12 dikali akar 4. Harusnya ini akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi 12 dikali 2 sama dengan 24. Maka AC-nya adalah 24 cm. Kemudian jenis segitiga siku-siku istimewa yang kedua, yaitu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Berarti sudut yang lainnya adalah 60 derajat. Atau kebalikannya, salah satu sudutnya adalah 60 derajat, maka sudut yang lainnya adalah 30 derajat. Kita akan menentukan perbandingan atau rasio dari sisi AB, AC, dan BC. Di sini pertama akan Ibu misalkan dulu, panjang sisi AB-nya adalah A, kemudian panjang sisi BC-nya adalah 2A. Kalian perhatikan, tadi sudah diketahui kalau panjang sisi BC-nya adalah 2A, panjang sisi AB-nya adalah A. Kita akan menggunakan rumus Pythagoras atau teorema Pythagoras terlebih dahulu. Di sini AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Kita akan mencari bentuk AC-nya. AB kuadrat berarti A kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan dalam kurung 2A kuadrat. A kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan ini nilainya kita kuadratkan, 2 dikuadratkan 4, A-nya dikuadratkan A kuadrat. Kemudian AC kuadrat sama dengan kedua ruas sama-sama dikurang A kuadrat, maka tinggal AC kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Maka AC ini tanpa kuadrat ya. Jadi kalau sudah muncul akar di sini kuadratnya harusnya hilang. Jadi AC sama dengan akar 3A kuadrat. A dikuadratkan kemudian ada akar, itu artinya tinggal A, hasilnya adalah A. Maka AC ini tanpa kuadrat, AC sama dengan A akar
3. Jadi kesimpulannya, rasio panjang sisi pada jenis segitiga yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat adalah seperti ini. AB banding BC banding AC sama dengan A kuadrat banding 2A banding A akar 3. Tadi AB-nya kan sudah diketahui A. BC-nya adalah 2A, terus kemudian dari hasil perhitungan AC-nya adalah A akar 3. Kita akan hilangkan A-nya dengan cara menyederhanakan atau membagi seluruhnya dengan A. A dibagi A, 1. 2A dibagi A, 2. A akar 3 dibagi A adalah akar 3. Cara mengingat bentuk perbandingannya adalah seperti ini. Sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Di sini yang berhadapan dengan sudut siku-siku memiliki panjang atau rasio perbandingan yaitu 2. Sedangkan sisi yang terpendek adalah sisi yang berhadapan dengan sudut 30 derajat. Maka rasio yang dimilikinya adalah rasionya yang paling kecil yaitu 1. Sedangkan sisi yang lainnya adalah sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat memiliki besar rasionya adalah akar 3. Nah, ini kesimpulannya ya, tadi yang sudah Ibu sebutkan. 1 itu adalah milik perbandingan dari sisi yang berhadapan dengan sudut yang sudut yang terkecil, yaitu sudut 30 derajat. 2 berhadapan dengan sudut siku-siku, yaitu sudut yang terbesar, sedangkan akar 3 kalau kita hitung secara desimal itu kan nilainya hanya 1, sekian-sekian. Itu sisi yang memiliki rasio akar 3 adalah sisi yang berhadapan dengan sudut 60 derajat. Contoh soalnya, di sini diketahui segitiga ABD, siku-sikunya di B, kemudian ada sudut D-nya sama dengan 30 derajat, panjang AD-nya adalah 24 akar 2 cm. Yang ditanya adalah tentukan sisi AB. Kita tuliskan dulu perbandingan seluruh sisinya. AB berbanding AD berbanding BD. AB berhadapan dengan sudut 30 derajat, berarti dia sisinya memiliki perbandingan yang paling kecil, yaitu 1. Sisi yang terpanjang adalah sisi AD, karena berhadapan sama sudut siku-sikunya, berarti dia memiliki perbandingan 2. Dan sisi yang ketiga perbandingannya adalah akar 3. Ini kan yang ditanya adalah AB, berarti kita cukup gunakan perbandingan yang ada AB-nya, dan yang diketahui adalah AD, berarti kita gunakan yang ada AD, berarti AB banding AD saja yang kita gunakan. AB banding AD sama dengan 1 banding 2, atau bisa kita tulis AB per AD sama dengan 1 per akar 2. AD-nya di sini diketahui adalah 24 akar 2. Ini kemudian kita kali silang. AB dikali 2, kemudian 24 akar 2 dikali 1. Maka kita dapat AB sama dengan 24 akar 2 dikali 1 kan 24 akar 2. Nah, 2AB tadi, ini biar jadi AB saja, depannya 1, berarti kita bagi 2. Maka dapat AB-nya adalah 12 akar 2. Oke, sampai di sini. Apabila ada yang mau ditanya, bisa langsung WA pribadi Ibu ya. Sebelumnya, ini ada langsung latihan soalnya yang harus dikerjakan. Perhatikan dulu soal-soal yang diberikan. Ini soal yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki, yang diketahuinya adalah AC, yang ditanyanya BC. Kemudian soal yang kedua, ini jelas ya, ini AC-nya panjangnya adalah 10 akar 2 cm, yang ditanyanya adalah keliling segitiga ABC-nya. Soal nomor 3 adalah segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat, yang diketahuinya BC, yang ditanyanya AB. Soal nomor 4 yang diketahuinya adalah AC, yang ditanyanya adalah sisi BC. Kemudian soal nomor 5 yang diketahuinya adalah AC, yang ditanyanya ada 2, yaitu panjang sisi AB dan luas segitiga ABC-nya. Kelima soal ini dikerjakan di buku latihannya dan dikumpulkan langsung hari Selasa, hari ini. Ditunggu paling lambat jam 14.30, kirimkan langsung ke email guru masing-masing. Sebelum Ibu sudahi pertemuan hari ini, ada informasi yang akan Ibu sampaikan, yaitu hari Kamis akan diadakan ulangan harian bab Teorema Pitagoras. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, sampai ketemu di hari Kamis pada saat ulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.